Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Satria Wibawa dan rekan saya. Dengan saya Citra dan satu lagi rekan kita Kak Riko kebetulan lagi nggak bisa hadir, lagi berhalangan nih Kak nih. Iya, sebenarnya kita akan mengulas cuan dari JSMR ini bersama Kak Riko ya. Tapi kebetulan Iya. beliau lagi bertugas, nggak bisa ditinggalin. Hmm. Langsung kita bahas aja nih Kak Citra. Kita bahas apa Boleh, nih? boleh. Sebentar, saya tampilin dulu ya. Oke. Oke, screen aja. Oke, temanya ini kali ini adalah cuan dari JSMR ya, Kak Citra. Ya, betul Kak. Oke, eh, sebelumnya kita kasih penjelasan ke teman-teman, disclaimer bahwa video ini merupakan analisis kita berdua, murni berdasarkan kemampuan kita, keilmuan kita, bukan ajakan kepada teman-teman buat take it or leave it saham JSMR ini atau saham-saham yang lain ya, Kak Citra ya. Ya, betul Kak. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman take it ya berarti kalau benefit punya haknya teman-teman, kalau pun nanti rugi berarti teman-teman juga punya hak rugi itu ya Kak Citra ya. Iya, betul. Oke, Kita bisa dimulai dari mana nih Kak Citra nih? Kita mulai dari Oke, ini kita kali ya. sekilas tentang Jasa Marga ya Kak. Ya. Jasa Marga ini kan berdiri itu pada tahun 1178. Jasa Marga itu satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang mengembangkan pembiayaan untuk pembuatan jalan tol. Dan jalan tol pertama yang dibuat itu adalah tol Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Nah, tapi Kak, mungkin kita nggak jelasin semuanya ya Kak, karena kan ini kan bisa dilihat atau bisa dibaca langsung di webnya Jasa Marga ya Kak ya, biar kita Iya, lebih banyak betul mungkin di web Jasa Marga, betul analisanya ya. betul. Jadi teman-teman bisa klik aja di Google Chrome cari Jasa Marga, nanti langsung muncul tuh webnya tuh di laman pertama ya. Bisa klik, jadi semua sumber informasi yang kami tampilkan ini adalah resmi dari Jasa Basicnya Marga. dari sana. Gitu, betul. Terus juga nanti kita ada gunakan tools sebagai analitik fundamental. Ada tools yang kita pakai namanya RTI Business. Teman-teman juga bisa download di Play Store atau Apple Store gitu ya. Nah, dengan nama RTI Business gitu ya Kak Citra ya. Betul Kak, bisa Oke. langsung dibuka Google-nya, bisa dicari, langsung ada deh. Oke Kak Citra, biasanya suatu perusahaan memang ke depannya itu arahnya harus jelas ya, karena Ya, perusahaan TBK gitu ya, punya kewajiban atau punya dana masyarakat di situ gitu ya. Suatu perusahaan berarti harus punya visi dan misi nih Kak Citra nih. Kalau buat ya. Jasa Marga sendiri seperti apa Kak Citra? Visi misi Kak, Jasa Marga. untuk visi pada Jasa Marga itu menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Dan untuk misinya nih Kak, yang pertama adalah memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional. Yang kedua adalah mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Dan yang terakhir, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmonis, Kak. Oke, keren sekali Nah, visi misi Jasa Marga ya Kak Citra ya. Saya iya, highlight di betul, Kak. sini sangat lugas tegas ya, menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar gitu kan. Berarti sudah jelas nih dia arahnya memang lahir sebagai leader di jalan tol, bisnis jalan tol, hingga visi kedepannya tetap menjadi perusahaan Yang nasional pertama, Kak. terbesar gitu ya, gitu. Iya, Jadi nggak betul. akan kabur meskipun sebenarnya Jasa Marga punya unit-unit bisnis lain tuh. Teman-teman juga bisa akses Iya, nanti unit bisnisnya apa di websitenya Jasa Marga seperti itu teman-teman. Kemudian iya, misinya jelas nih teman-teman buat yang memang hobi investasi ya, terus hobi beli saham gitu ya, baik short term atau long term. Di sini jelas meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Nah, berarti teman-teman kalau punya saham di JSMR sudah jelas merupakan objek dari misinya JSMR gitu. Sehingga bisa iya. dipastikan
ya memang sudah tergaris dengan tegas gitu ya Kak Citra ya. Ya, dan akan terus berkembang Kak, karena kan sekarang jalan tol itu kan menjadi yang utama ya Kak ya, karena kan jalan-jalan biasa macet ya Kak ya. Iya, Jadi iya pasti betul kan betul. orang lagi milih jalan tol sih Kak. Ya, ya betul betul betul. Oke, sebelumnya teman-teman kalau belum like, share and subscribe bisa di channelnya Kak Citra juga, ada di @citrawiryawan, terus ada di channel saya Satria Wibawa, atau bisa dicari dengan The Satria ya, seperti itu ya Kak Citra ya. Iya, Teman-teman bisa betul terus Kak. dukung kami gitu. Tapi ada yang menarik dari jalan tol itu, ada kata-kata, kita ulas sebentar kata-kata dari Yusuf Hamka nih, mungkin Kak Citra tahu ya, pengusaha jalan tol juga tuh beliau tuh. Iya, Jadi betul. beliau bilang kalau kita ke restoran nggak enak, besoknya pengunjung nggak akan datang lagi. Coba kalau ke jalan tol Anda katanya macet, besok dia juga datang lagi ke situ-situ juga gitu ya, karena rutenya itu juga setiap hari gitu Kak Citra gitu. Memang Karena harus dilewatin, jadi iya mau memang nggak harus mau ya lewatin, Kak. mau nggak mau meskipun macet bayar, dia datang lagi bawa duit lagi gitu. Kesel bawa duit lagi ke situ, itu kata beliau sih. Mhm. Oke, Iya, selanjutnya kita masuk ke highlight atau pencapaian penting dari Jasa Marga selama 41 tahun nih Kak Citra. Saya coba iya, bacain ya. Di 2019 iya, ini dia ada doubling the business, kemudian di 2017 100% pembayaran elektronik di seluruh jalan tol Jasa Marga Indonesia, kemudian di 2007 Jasa Marga menjadi perusahaan publik. Berarti mulai masuk pasar saham ini di 2007 ya Kak Citra ya, gitu. iya, betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum paham IPO itu bisa dijelasin Kak Citra, IPO atau initial public offering itu apa, sekilas saja buat teman-teman yang belum memahamin IPO itu apa. Ya Kak, Iya, IPO itu kan kepanjangan dari initial public offering ya Kak ya, iya betul, betul. singkatannya. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal ya. Iya Jadi betul betul betul. dibandingkan perusahaan minjem modal ke bank ya, melalui IPO mereka menjadi rekomendasi terbaik untuk mendapatkan dana segar nih Kak dari masyarakat yang mau ikut sama-sama mengembangkan perusahaan yang Betul sudah betul di betul. IPO Kak gitu. Betul betul. Kemudian di 2004 fungsi kewenangan pengatur jalan tol dikembalikan kepada Badan Mengatur Jalan Tol di bawah Kementerian PUPR. Kemudian juga 1978 Jasa Marga itu didirikan ya. Jadi sudah cukup secara usia sudah cukup mumpuni lah buat Jasa Marga berkelanjutan seperti itu ya Kak Citra ya. Ya, sudah Oke, terbukti lah Kak. iya, memang pelopor juga ada asuransinya juga tuh Jasa Marga. Jadi sebenarnya satu kesatuan, nanti ada asuransi, ada segala macam. Ya, Ada dereknya juga kalau teman-teman ngikutin ya. Oke, selanjutnya kita bahas usaha jalan tol Jasa Marga. Mungkin sekilas saja Kak Citra biar teman-teman mengetahui view tentang Jasa Marga. ya, bidang usaha jasa marga itu membangun dan menyediakan jasa pelayanan jalan tol. Bukan cuma itu aja nih Kak, dia juga mengoperasikan 13 hak perusahaan jalan tol melalui 8 kantor cabang dan 1 perusahaan, yaitu Jalan Tol Jagorawi yang sering banget ya dilewati itu Jalan Tol Jakarta Tangerang, Jalan Tol Jakarta Cikampek, terus tol dalam kota dan yang lainnya. Terus dia juga mempunyai anak perusahaan nih yang Jasa Marga yang pemegang konsensinya yaitu PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, PT Marga Sarana Jabar, dan PT Manggalinga Jakarta. Tapi mungkin lebih detailnya bisa lihat nanti di webnya ya Kak, karena bisa lebih jelas. Boleh, 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 boleh Kak Citra. Nanti Hmm. teman-teman juga bisa akses buat tahu apa itu Jasa Marga, buat mengulas lagi bagi yang sudah tahu gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba analisis dengan tools RTI ya Kak ya. Sesuai RTA, judulnya nih, ya cuan dari betul. JSMR yang diprediksi dalam 3 pekan ke depan akan meroket seperti itu. Menurut berita dari para analisis ya, pakar-pakar analisis berkata kayak gitu Kak Ya Citra. betul. Jadi makanya kita tertarik nih buat bahas nih. Sebentar saya join dulu dengan handphone. Oke, ini saya stop share kayak nggak bisa. Ini ya nggak bisa apa? Nggak bisa.
Recording in progress. Oke, halo. Ya, Kak. Ya, sudah ya. Oke, saya share dari harus ganti host sebentar. Hostnya di Oke, saya coba share dari salah. Oke, sudah bisa terlihat tampilan handphone saya ya. Sudah, Kak. Ada RTI, ada Jasa Marga. Tercatat bahwa Jasa Marga itu sebagai infrastruktur subsektornya transportasi infrastruktur. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Di profilnya teman-teman bisa akses. Kemudian ada jumlah pemegang sahamnya di 31 Mei 2022 ini jumlah pemegang sahamnya ada di 2.344 pemegang saham nih Kak Citra gitu. Sangat banyak ya, sekali Kak. ya. Banyak sekali. Oh, termasuk ada jadi 30% ini dimiliki masyarakat. Jadi teman-teman punya kesempatan sangat banyak buat memiliki saham dari JSMR. Iya. Sebetulnya ada Ayo shareholder cepat. composition 30% teman-teman, 70%-nya dimiliki oleh Republik Indonesia ya. Masyarakat, ya. Jadi teman-teman bisa memiliki 30%-nya. Kita masuk, coba kita ulas di secara overview nih. Kak Citra mungkin bisa jelasin nih. 1D, 1W, 1M ini apa gitu. Silakan Kak Citra. Jadi kalau 1D ini 1 hari per hari ini nih Kak nih. Kalau 1W ini per 1 minggu Kak. Nah, 1M ini 1 bulan nih, Kak. Kalau yang 3M ini 3 bulan, 6M ini adalah 6 bulan, nah ini selama 1 tahun nih, Kak, year to date. Nah, untuk yang 1Y ini adalah 1 tahun, yang ini 3Y itu 3 tahun, dan 5Y itu 5 tahun nih, Kak. Jadi di RTA ini kita bisa ngelihat itu nggak cuma per hari ini, minggu lalu, atau bulan lalu, tapi kita bisa lihat sampai 5 tahun ke belakang nih, Kak. Perkembangannya seperti apa nilai sahamnya gitu, Kak. Tapi memang baiknya sebetulnya kita analisisnya cukup 1 hari atau gimana ya Kak Citra? Atau memang harus 5 tahun ke belakang atau gimana idealnya? Kalau menurut saya sih, Kak, kita lebih baik kan ngelihat kan dari ini ya, dari belakang ya. Kalau kita lihat cuma per hari ini, oh iya, kalau kita cuma lihat hari ini, ini naik, tapi kan bisa juga ke belakang itu turun baru naik per hari ini. Begitu juga kalau naik, kalau turun kita berpikir wah turun nih, padahal sebenarnya biasanya naik, hanya hari ini lagi turun kan, seperti itu Kak. Jadi perlu lihat historicalnya sih kalau menurut saya sih Kak. Oke. Ini makanya nih di hari ini merah nih, saya agak mencekam juga nih, gimana nih Kak Citra nih di 1D nih. Tapi itu untuk per hari ini kalau kita bisa lihat di day range-nya ya Kak, itu kan dari 3850 sampai 3970 ya Kak ya. Yang kalau yang sebelumnya tuh termasuk close-nya di hari sebelumnya kan di 3950 ya. Sebenarnya sih menurut saya masih oke sih Kak. Oke ya. Masih oke lah karena masih berada. Dengan hari ini hari libur gitu ya? Iya, bisa jadi Kak, karena kan mungkin kan ini karena hari libur ya, mungkin base-nya masih pakai yang kemarin gitu. Oke, kita bisa lihat teman-teman juga ada per earning ratio. Kak Citra bisa jelasin atau mau saya jelasin? Apakah untuk price earning ratio ya, itu kan pair ya. Kalau di saham itu kan pair ya, dia kan menunjukkan besar penilaian produk atau investor terhadap potensi profit yang akan diperoleh perusahaan per saham yang sesuai dengan harga saham di bursa efek ya Kak. Jadi di sini kalau kita lihat kan
kita lihat kan ini masih hijau nih Kak, masih aman sih kalau Masih menurut hijau saya ya, sih Kak betul. gitu. Betul. Masih aman nih Kak gitu. Saya ulas lagi bahwa 18,15 ini menunjukkan bahwa 18,15 kali rasionya dari jumlah modal per earning per sahamnya, laba per lembar saham. Jadi dalam 18 kali itu ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa idealnya itu di 20 kali sampai 25 kali, tergantung masing-masing sektornya ya, unit bisnisnya apa. Jadi nggak bisa, kalau unit bisnisnya beda dengan jasa marga ya tidak bisa dibandingkan gitu ya Kak Citra ya. Gitu. Ya betul, kita harus lihat unitnya dulu ya Kak gitu. Nggak bisa Iya betul. disamain rata sih Kak. Betul. Jadi memang RTI ini juga sudah ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mereka memberi indikator bahwa 18,15 ini adalah titik aman atau bahkan bagus ya, yang tadi sudah Kak Citra jelasin gitu ya. Ya. Jadi kita penasaran nih, tadi ngomong 5 tahun. 5 tahun benar, 5 tahun memang ada fluktuatif, pernah mencapai di tahun 2018 di 6725 nih Kak, saham ini Kak. Gitu. Jadi memang tadi sesuai yang Kak Citra jelasin bahwa gak cukup hari ini aja menilai sesuatu ya Kak Citra ya. Iya Jadi betul bibit Kak. bobot Kita lihat bebetnya itu dulu. seperti nilai apa, pasangan kali ya. Jadi kita bisa lihat flashback 5 tahun ke belakang, historically begini teman-teman tuh. Dari 5 tahun ke belakang posisinya bagus, 3 tahun juga ada fluktuatifnya juga gitu. Year to date juga kita bisa lihat YTD ini year to date bahwa pernah Ya. memang di bulan Mei itu menyentuh angka 40-30 per lembar saham gitu ya Kak Citra ya. Ya betul Kak. Oke, ini kita bisa masuk ke analitik price performance. Sebenarnya sama kayak tadi ya, price performance seperti apa gitu ya. Yang teman-teman perlu tahu nih, kan banyak platform yang menyediakan ini itu, cuma teman-teman harus bisa baca sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham suatu perusahaan itu harus bisa baca grafik ini nih Kak Citra nih. Jadi nggak cuma ini bagus, ini jelek, ini jelek. Nah, ini kita bisa ulas sedikit ya Kak Citra ya. Ya boleh Kak. Ini kita masuk ke balance sheet. Balance sheet itu neraca atau bahasa sederhananya timbangan sesuatu itu harus balance. Neraca ini berisi akan harta berbanding dengan kewajiban dan modal si perusahaan. Seperti itu ya Kak Citra ya. Ya betul Modal Kak. itu ada di equity yang hijau, kita bisa lihat di 2022 ke Desember. Desember ini dalam satuan tahun, dalam satuan quarterly Ya. ini bisa dilihat bahwa tidak ada penurunan yang signifikan ya. Ketika ada penurunan Ya. juga belum tentu jelek ya Kak Citra ya. Iya Gitu. betul Kak, karena kan bisa ada beberapa kondisi yang nggak mempengaruhi, tapi paling sedikit, tapi besok sudah is okay, baik lagi kok Kak. Iya, iya. Bisa dilihat memang kalau di biru itu asetnya turun sedikit tuh dari Desember. Tapi kalau teman-teman Ya. cermatin itu ada chart yang ada garis dan titik-titik itu debt equity ratio, artinya hutang berbanding dengan modal itu juga Likuiditas. turun. Iya, itu juga turun. Berarti kan sebenarnya asetnya dipakai buat bayar hutang gitu ya Kak Citra ya, berarti ya? Iya betul, asetnya untuk bayar Gitu. hutang Kak. Jadi hutangnya berkurang kan asetnya tetap aja sih Kak jadinya. Iya, makanya bukan sesuatu yang wah turun ya, ada turun lihat yang turunnya, kecuali kalau utang yang nggak turun baru teman-teman boleh waris lah Ya terhadap suatu boleh emiten ya, was-was. bukan cuma jasa marga ya, gitu loh. Hmm. Secara annual juga kan bisa dilihat 2021-nya full dibanding dengan 2022-nya cuma bulan Maret. Kak Citra bisa jelasin nih pergeserannya nggak signifikan ya. Padahal 2021 itu tuh full tuh. Gitu. Sedangkan Maret Ya. baru di 2022 ini baru kuartal 1 di SMR mencapai, bisa jadi nanti di akhir Desember 2022 posisi grafiknya bakal lebih bagus dari Desember 2021 nih. Iya, Gitu. karena kita lihat juga ya Kak, kan di sana kan asetnya kan memang berkurang, tapi hutangnya kan agak lebih banyak berkurangnya ya Kak. Jadi sebenarnya pembayaran utang yang turunnya lumayan banyak itu kan tidak
terlalu mempengaruhi asetnya sih, Kak. Iya, betul. Hmm. Kayak ini untuk balance sheet atau neraca, 3 komponen itu yang teman-teman perlu ketahui sebelum memutuskan ya. Ini kemudian juga ada, kita naik sebentar, ada income statement. Bisa kita jelasin juga ya Kak Citra ya, bahwa memang penyajian report ini ada yang annual atau tahunan, atau Ya, perbandingan dengan quarterly per 3 tahun. Jadi memang evaluasi setiap perusahaan itu bisa kita lihat per 3 bulan seperti apa gitu ya. ya per 3 bulan sama per tahunan ya, Kak. Jadi kita Ya, bisa betul, betul. lihatlah lebih detail gitu. Betul. Ini kita bisa lihat bahwa di bulan Maret 2021 komparatif Maret 2022 tidak ada penurunan, meskipun sebenarnya pandemi ini masih ada di Indonesia ya, belum Iya, dinyatakan betul. hilang gitu ya. Cuma Iya, statusnya kadang sudah endemi aja gitu ya. iya, Ini kita bisa statusnya lihat udah bahwa lebih. grafik, ya betul. Silakan Kak Citra, bisa kita lihat tingginya Iya, sama nggak nih Kak Citra nih? tingginya sama Kak, sama yang Maret 2021 Kak. Jadi memang harusnya sih lebih baik ya Kak. Kalau tahun lalu itu kan mungkin masih belum jadi endemik. Tahun ini Iya kan sudah betul. menjadi endemik nih, berarti kan kemungkinan bisa Optimistik lebih ya. tinggi. Iya, Iya, optimistik sih kalau menurut optimistik betul. saya. Betul. Eh Karena Ya, apalagi nih Kak karena kan Citra yang kalau mau jalan dibagi teman-teman nih? Kalau jalan tol itu kan Kak, kondisinya mau kita dalam kondisi seperti apapun kan tetap dibutuhkan ya sama masyarakat ya Kak ya. Betul, betul. Apalagi orang yang mungkin mengejar waktu gitu kan. Jadi harusnya sih dengan aktivitas sekarang sudah kembali normal kan orang bakal lebih banyak lagi kembali di jalan nih Kak nih. Otomatis pasti kan nilainya akan kembali naik lah Kak gitu sih menurut Betul, saya. betul. Betul, betul. Hmm. Akhirnya kita juga bisa ngelihat ada net profit margin. Net profit margin itu bahasa sederhananya adalah pendapatan dikurangin beban ya. Gitu. Ya, Pendapatan betul Kak. dikurangin beban, kita bisa lihat di September ke Desember aja mereka naik. Gitu loh. Di September Desember 2001 mereka naik gitu kan. Terus juga Hmm. di 2020 2021 mereka juga naik per tahunnya nih, teman-teman bisa lihat. 2020 ke 2021 ini naik gitu ya. Jadi so far masih, Ya. ya mungkin prediksi teman-teman senior, teman-teman praktisi analis saham akan terjadi nih, apa, saham JSMR akan naik gitu. Teman-teman Naik, ya iya betul, silakan Kak. diputuskan mau seperti apa gitu, kalau punya dana cadangan kan ya. Iya Kak Citra ya. Iya, betul, Kak. Oke, ini mungkin akan kita bagi lagi, ada cash flow. Agak sedikit rumit ya cash flow itu seperti apa gitu ya. Jadi meskipun labanya besar, ratanya besar, dilihat juga cash flow seperti apa. Cash flow digunakan seperti apa. Ada nggak cadangan buat pembagian dividennya gitu kan ya Kak Citra ya. Iya, betul, Kak. Efektif atau tidaknya ini bisa dilihat bahwa mereka terbesar ada di financing nih pengeluarannya nih. Financing itu bisa dilihat dari warna biru ya, warna biru, hijau ini buat investasi, kemudian juga yang ungu ini buat operating seperti itu. Mereka terbesar ada di financing di kuarter di Desember 2021 seperti itu. Teman-teman juga nanti bisa lihat di bagian nanti kita selanjutnya kita bahas dulu earning. Nah, ini ada DPS nih, dividen per share nih Kak Citra nih. Gitu. Ya. Sebenarnya di sini sih udah lengkap banget sih, Kak, di hari LTI ini, bisnis ini kita udah bisa lihat lebih detail sih sebenarnya apa yang mau dilihat perbandingannya sudah disajikan sih, Kak. Jadi teman-teman bisa gampang lah bisa lihat-lihatnya gitu, Kak. Yes, betul. Ini bisa dilihat juga di Desember di 2020 itu earning per share-nya itu naik. Laba per lembar saham ini naik ya Kak Citra ya. Dari sebelumnya di bawah 5% menjadi hampir menyentuh di angka 15% nih. Gitu. Iya. Tinggi juga ya, pernah, Kak. iya naiknya lumayan juga ya gitu. Ya pasti Lumayan, optimis yang Kak Citra sudah bilang tuh. Sekarang udah ya. lebih longgar teman-teman beraktivitas gitu ya. Ini Iya, juga pernah betul. membagikan dividen nih Kak Citra di tahun 2017, 18, dan 19 nih.
untuk JSMR. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kita beli saham tapi nggak pernah dibagi dividennya, itu teman-teman tenang aja. Itu bisa dilihat dari dividen per share-nya gitu. Kalau teman-teman juga bisa jual juga sih saham teman-teman di bursa efek gitu. Jadi nggak harus nunggu dividen, teman-teman bisa jual, itu berarti short time ya Kak Citra ya. Ya, betul. Jadi nggak usah khawatir takut duitnya nanti kalau butuh susah nih dijualnya. Wah, enggak, Iya, gampang kok teman-teman. gitu. Tinggal teman-teman jual sahamnya sesuai harga teman-teman gitu, tunggu kapan naiknya. Gitu teman-teman bisa akses di 2022 ada berita-berita tentang jasa marga ya, tentang jasa marga ini kedepannya seperti apa atau lagi mengerjakan proyek apa gitu ya. Ini juga ada CA News laporan bulanan juga disaji ini, kita coba lihat dulu ya di Juni 2022. Ya, boleh Kak. Itu bahwa jasa marga oke, ini tadi sudah disebutkan ya struktur pemegang sahamnya, itu kita bisa lewatin ya Kak Citra. Ya. Kalau sudah nih kayak statistiknya juga sudah bisa dilihat. Bisa lihat bahwa di secara fundamental jasa marga memiliki net profit. Angkanya berapa nih Kak Citra nih? Saya agak deg-degan juga nih. Net profit di 392,8 392 miliar poin. ya. Ya, billion ya berarti ya. 392 miliar ya net profitnya Iya, ya. betul. Betul. 29280 tuh, Kak. Wah, tinggi Iya, ya, Kak. iya masa ya dengan profit segitu ya seharusnya teman-teman yang memiliki saham JSMR bukan harusnya ya, memang sudah akan apa set efeknya akan dapat sesuatu lah dari apa yang teman-teman tanam gitu ya. Ya. Ini boleh dilihat Setidaknya nggak lebih kekuatan? aman lah, Kak. Iya, kekuatan fundamentalnya bisa dilihat gitu ya. Ini ada salesnya 3,67 triliun. Ini dalam satuan mata uang rupiah ya, gitu. Ya, betul. Ini juga bisa dilihat kekuatan dari pendapatannya seperti apa, revenue per share-nya berapa, book value per share-nya berapa, gitu ya. Net asset per share-nya berapa. Jadi net asset per share ini masing-masing per lembar saham punya aset 3.541 rupiah ya Kak Citra ya. Iya, iya, Kak. Tuh. Kemudian juga ini ada valuasi atau berapa sih nilai si JSMR ini kan nilainya tadi sudah price earning ratio-nya udah 18,15 kali. Terus juga Ya. ada price book value ratio-nya 1,36. Nah, ini bisa cenderung murah nih dibanding kemarin saya membahas tentang saya lupa apa itu ya. Antam atau apa ya? Antam itu sampai 3, sekian kali nih. Itu menunjukkan Wah, bahwa ini saham itu murah atau tidak gitu ya. Ini oh, cuma ini 1,36 kali nih gitu. 1,36 kali murah juga ya murah betul, Kak. kelihatan apa namanya cuannya seperti apa gitu ya. Sebenarnya yang mahal juga Iya. belum tentu jelek gitu kan. Cuma kalau kita dapat yang murah hasilnya bagus, kenapa enggak Kenapa gitu ya Kak enggak? Citra ya? Gitu ya kan. Kenapa enggak? Gitu. Betul, Kak, Ini betul. ya kan ini termasuk murah nih 1,36 kali nih kalau kata Iya, pakar 1,3. gitu. Kemudian juga ada dividen. Oke, untuk 2022 belum tercantum ya dividen payout ratio ya karena kita masih berada di Masih kuartal enggak? 1 2022 gitu loh. Sampai dengan kuartal 1 2022 mencatat 49,42% gross profit marginnya. Gitu, Ya. teman-teman dengan net profit marginnya 10,71%. Jadi wah masih sangat layak lah ya Ya, masih buat sangat di bagus lah, Kak. ya. Tapi yang agak masih tinggi. Oke, nanti sudah ada aba-aba ya, kita bisa percepat. Yang masih agak tinggi ini di DR-nya nih Kak Citra. DR-nya itu harusnya nggak nyampe 349 ya, harusnya itu di bawah 250 kalau menurut peraturan perpajakan, maksimalnya seperti itu. Ya. Gitu. Saya akan leave dulu dari yang satu, dari apa akun satunya.
Oke, kalau ada kritik atau ada pertanyaan dari teman-teman ya, Bisa bisa tanya di komen. bisa apa? Bisa di komen, bisa Bisa di komen. dikunjungin, silakan situsnya juga apa? Kak Citra Wiryawan gitu ya. Jangan lupa bahwa channel ini didukung oleh PPA, Program Profesi Akuntansi Trisakti ya Kak Citra ya. Iya, betul. Trisakti, kemudian juga disponsori oleh Jendela Tax, Optimize Your Tax Saving. Nah, ini kalau Kak Citra juga punya kebutuhan perpajakan bisa kabarin saya nih Kak Citra nih. Kebetulan memang saya handle juga nih Kak Citra. Wah, boleh Kak. Nanti kalau ada ini kita ngobrol-ngobrol lah Kak di sesi yang Boleh berikutnya Kak. sebentar. Kita akan send to host. Kita kembalikan. Oke. Teman-teman silakan kalau ada diskusi boleh di kolom komentar atau boleh kalau ada diskusi boleh di kolom komentar atau hubungin kami di nomor kami di YouTube kami. Oke, sebelum kita akhiri, saya coba. Oke. Oke, dari kita cukup kali ya Kak Citra ya buat bahasan kali ini ya. Sudah cukup Oke, Kak. kita bisa undur diri, pamit. Terima kasih buat pihak-pihak yang support. Kita pamit ya Kak Citra ya ke teman-teman ya. Ya. Oke, Ya. bye-bye teman-teman. Pamit, Kita terima undur kasih diri ya teman-teman ya. teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Ya.